Semangat sih. Jaid, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik semua yang tergabung dalam program pembahasan soal tryout untuk persiapan tes tahdid mustawa di Markas At-Tatwir yang diadakan oleh Nur Global Education. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pertemuan kali ini. Dan sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan, yang mana tadi kita sudah berikan waktu mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang tadi waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi di sini mudah-mudahan dari pembahasan soal adik-adik bisa memiliki gambaran umum bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan kalian dapatkan saat melakukan tes tahdid mustawa nanti di tanggal 21. Dan program tryout yang kita adakan ini itu insya Allah akan ada dua sesi. Ya, jadi ini sesi pertama, tryout yang pertama, dan insya Allah besok Ustadz tetap menganjurkan kalian untuk mengikuti sesi kedua supaya kalian bisa mengevaluasi. Jadi kalau misalnya di sesi kali ini kalian lihat, aduh kayaknya saya masih kurang ini. Latihan lagi, kemudian besok coba lagi supaya nanti di tanggal 21-nya kalian bisa memiliki persiapan yang lebih matang. Iya. Ustadz izin berbagi layar terlebih dahulu. Suaranya Ustadz jelas tidak? Jelas bisa. Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu. Jadi nama Ustadz adalah Abdul Latif Thahir. Alhamdulillah, Ustadz sudah belajar juga di Universitas Al-Azhar dan lulus tahun 2018. Dan kali ini diamanahkan oleh Direktur Nur Global Education untuk menjadi Ketua Koordinator persiapan pemberangkatan Camaba Al-Azhar untuk tahun ini. Ya, jadi mudah-mudahan kalian ini termasuk peserta yang lulus di Universitas Al-Azhar tahun ini dan bisa kita berangkatkan. Ya. Dan salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita bisa melewati ujian tahdid mustawa dan nanti juga akan ada ujian berikutnya namanya ujian Al-Hadatsa wal Muadalah yang mana insya Allah persiapannya juga akan kita bantu. Nah, ini adalah soal tryout yang sudah kita buat dan kita sudah meminta kepada adik-adik semua untuk menjawab. Nah, sebelum Ustadz bahas soal-soalnya, ya, ada beberapa tips yang ingin Ustadz sampaikan terlebih dahulu. Ya, jadi pada saat kita menjawab soal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan ini bisa kalian pegang dan kalian gunakan di ujian manapun, termasuk pada saat kalian ingin eh, melewati ujian tahdid mustawa nanti. Ustaz coba tulis di sini. Iya. Jadi saat kalian ingin menjawab soal ujian, yang pertama ini sifatnya fundamental ya. Perbaiki niat terlebih dahulu. Jadi
Yang dari pesantren ya atau yang sudah kuliah jurusan agama pasti akan tahu bahwa kita diajarkan untuk selalu memperbaiki niat kita saat kita ingin melakukan sesuatu, apalagi perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Dan ketika kalian ingin lulus di Al-Azhar, maka pastikan niat kalian itu sudah benar. Apa kira-kira tujuan kalian belajar di Al-Azhar? Apa yang kalian harapkan ketika sudah belajar di sana? Dan apa yang akan kalian inginkan ketika kalian sudah selesai dari Al-Azhar? Nah, sebisa mungkin kalian sudah memikirkan hal tersebut. Supaya ketika kita memiliki niat yang baik dan benar, di situ menjadi salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita, ya. Jadi yang pertama adalah memperbaiki niat kita. Yang kedua adalah memperbaiki ibadah sunnah dan berdoa. Kalau ibadah wajib, Ustaz pikir kalian sudah melakukan semuanya dan tidak ada yang bolong-bolong ya. Nah, Ustaz lebih tekankan kepada hal yang sifatnya sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah perlu kalian perbanyak. Karena di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika dia memiliki amalan-amalan sunnah. Apalagi kalau amalan-amalannya ini, ya, ibadah-ibadahnya ini tersembunyi. Ini di antara tips yang Ustadz dapatkan dari guru-guru Ustadz ya, baik yang di Indonesia maupun yang di Mesir. Beliau mengatakan atau mereka mengatakan kalau kita memiliki masalah atau kita memiliki ujian, maka di antara cara agar Allah mempermudah urusan kita adalah dengan memiliki amalan yang tersembunyi. Maksud tersembunyi apa? Amalan tersebut hanya kita dan Allah yang tahu. Mungkin kita sholat malam yang orang tidak tahu, mungkin kita bersedekah yang mana orang tidak tahu di situ, yang mungkin kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Maka dengan amalan-amalan sunnah ini, itu bisa menjadi wasilah buat kita, ya, bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Ya, kemudian banyak berdoa, ya, karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Meskipun kalian sudah berusaha untuk membaca buku, menguasai materi-materi yang seharusnya kalian kuasai, tetapi kalau kalian tidak berdoa, itu tandanya kalian adalah orang yang sombong. Karena orang yang sombong adalah orang yang terlalu percaya dengan dirinya. Ada orang yang pintar, saking percaya dengan dirinya, akhirnya dia lupa untuk berdoa. Tapi qadarullah ternyata Allah tidak luluskan. Dan banyak kasus ya yang Ustaz lihat, bahkan di tahun waktu Ustadz mencoba untuk lulus di Universitas Al-Azhar, ada orang yang Ustadz kenal, baru Ustadz kenal. Dan waktu Ustadz coba berkenalan dengan dia, Ustadz pikir ini kayaknya orang nggak bakal lulus deh, karena bahasa Arabnya belepotan. Dia waktu selesai menjawab ujian mengeluhnya lebih banyak. Tapi ternyata dia lulus di tahun yang sama dengan Ustadz. Walaupun memang peringkatnya agak di bawah-bawah ya, tapi lulus. Nah, bisa jadi itu karena doa yang selalu dia panjatkan. Kemudian, yang ketiga, ini sifatnya lebih taktis ya. Hitung jumlah soal dan durasi. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dari jumlah soal dan durasi yang kalian miliki, itu kalian bisa tahu ya, berapa menit per soalnya. Jadi kalian bisa punya gambaran, oh saat saya mengerjakan satu soal, saya tidak boleh lebih dari sekian menit. Nah, itu supaya kalian tidak kehabisan waktu. Ustaz kasih contoh, misal kalau kalian punya waktu 90 menit untuk mengerjakan soal dan jumlah soalnya itu ada 50.
Berarti hitungannya bagaimana? 90 per 50. Dan itu hasilnya adalah 1,8 menit per soal. Jadi kalau kalian sudah punya gambaran, oh ya, berarti saya dalam mengerjakan satu soal tidak boleh lebih dari 1,8 menit. Karena kalau lebih dari itu, berarti saya mengorbankan waktu untuk mengerjakan soal yang lainnya. Nah, ini kadang orang tidak memperhatikan. Tapi dengan memperhitungkan dengan cara seperti ini, insya Allah waktu kalian bisa lebih efisien. Kemudian, trik berikutnya adalah gunakan pola. Nah, ini yang sering Ustadz gunakan ya. Jadi, gunakan pola seperti putaran satu, 60 menit. Ini cukup fleksibel waktunya ya, tidak harus 60 menit. Kemudian, putaran dua, 20 menit. Dan putaran tiga, 10 menit. Jadi biasanya kalau Ustadz sendiri saat mengerjakan soal-soal baik itu ujian tadi mustawa ataupun nanti pada saat kalian ujian di Universitas Al-Azhar, Ustadz tidak akan menghabiskan waktu mulai dari awal sampai akhir dengan satu kali putaran saja. Enggak akan. Jadi Ustadz akan mencoba untuk membagi menjadi 3 putaran. Sebisa mungkin Ustadz akan menyelesaikan soal itu dalam waktu 60 menit. Maka di antara tekniknya adalah di sini pada saat putaran pertama kerjakan soal yang mudah. Jadi jangan fokus mengerjakan soal itu berurutan. Jadi misalnya kalian kerja nomor satu, oh gampang. Nomor dua gampang. Nomor tiga gampang. Pas nomor empat, kalian rasa sulit. Jangan habiskan pikiran kalian di situ. Jangan habiskan waktu kalian di situ. Langsung lompat dulu. Tandai. Oh ya, nomor empat saya belum jawab. Lewati dulu. Lanjut nomor lima. Oh ternyata nomor lima gampang. Alhamdulillah. Nomor enam gampang. Nomor tujuh sulit lagi. Tinggalkan lagi. Nah, jadi Ustaz jadikan itu satu putaran sampai habis. Misal tadi 50 soal, ternyata dari 50 soal ada 10 soal yang sulit. Nah, Ustadz tidak akan menghabiskan waktu untuk berpikir dari 10 soal itu karena dengan 40 soal itu nilainya Ustadz sudah cukup baik kayak gitu. Jadi kalaupun seandainya 10 soal itu tidak Ustadz jawab, hasilnya Ustadz akan aman. Nah, gitu. Jadi jangan berpaku pada soal yang agak sulit kita jawab. Fokus ke yang mudah terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah sampai di nomor 50, baru nanti kembali lagi ke soal nomor di awal yang mana kita belum jawab. Nah, itu maksud masuk ke putaran yang kedua. Nanti di situ baru kerjakan semua soal-soal yang menurut kita sulit. Nah, kalau misalnya kita sudah menyelesaikan semua lagi di putaran kedua, jangan langsung, ya ini, di putaran kedua, jangan merasa benar. Mungkin kalian sendiri sudah pernah rasakan ya. Biasa ada siswa di antara kita yang kita anggap, wah, sudah benar semua jawaban saya. Udah akhirnya dikumpulkan langsung. Nanti setelah dikumpulkan baru diingat, astagfirullah ternyata tadi nomor 10 salah ya. Atau diskusi sama teman, tadi jawabanmu nomor 15 apa? Oh jawabannya B misalnya. Oh iya, kenapa ya tadi saya pikirnya saya jawabnya C gitu. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini, keteledoran kita atau terburu-burunya kita, maka jangan mencukupkan diri dengan 2 kali putaran. Jadi pastikan ada putaran yang ketiga. Nah, untuk menghindari keteledoran, ya, agar kita tidak lalai.
Jadi putaran yang ke-10 itu, putaran yang ketiga itu yang selama 10 menit itu tujuannya adalah untuk review kembali ya. Review jawaban untuk memastikan tidak ada jawaban yang salah. Karena biasa ada soal-soal yang menjebak. Contohnya kalau misalnya kalian baca tiba-tiba di belakangnya illa, kecuali. Nah, biasa ada orang yang jawab benar, cari jawaban yang benar, padahal yang diminta adalah kecuali, jawaban yang salah. Nah, ini kita kadang suka kepleset di situ. Nah, kemudian poin berikutnya adalah, jadi ini fleksibel ya, tadi yang 60, 20, 10 itu bisa kalian bagi berdasarkan kondisi. Ada yang 50, ada yang putaran keduanya 30 dan seterusnya. Intinya putaran pertama lebih banyak waktunya daripada yang kedua lebih banyak waktunya daripada yang ketiga. Tips berikutnya yang bisa kalian gunakan adalah dahulukan soal yang memiliki nilai paling tinggi. Kebetulan kalau untuk tryout kita itu kan nilainya rata, sama, sama semua, 2 poinnya. Tapi kalau misalnya suatu hari kalian dapat kasus di mana ada soal yang esai dan ternyata poinnya lebih tinggi daripada yang lainnya, Ustadz lebih sarankan kalian untuk fokus ke nilai yang paling tinggi dulu. Tapi jangan juga lupa dengan konsep apakah soalnya mudah atau sulit. Kalau misalnya dua hal ini bergabung, nilainya paling tinggi dan kalian bisa jawab, kerjakan nomor yang itu dulu. Tapi kalau misalnya nilainya paling tinggi tapi ternyata kalian susah jawab, berarti kalian kembali ke rumus yang pertama, yaitu kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Nah, kemudian tips yang berikutnya, sediakan timer di depan mata. Timer di sini bisa jam tangan, ya, jam tangan, HP, stopwatch, ya. Kalau misalnya kalian punya stopwatch khusus, intinya ada alat yang bisa kita gunakan untuk memastikan sudah berapa lama kita mengerjakan soal. Karena kadang saking seriusnya kita menjawab pertanyaan, itu kita lupa dengan waktunya. Supaya lebih strategis, ya artinya kita tahu tadi sudah menentukan 1,8 menit per soal. Nah, ini kita tidak bisa atur 1,8 menit, kecuali kita betul-betul bisa memastikan berapa waktu yang sudah kita gunakan. Maka harus ada alat atau timer yang disediakan supaya kalian bisa tahu, oh ya, saya sudah mengerjakan 10 soal. Yang seharusnya kalau 10 soal itu saya berarti sudah menghabiskan waktu sekitar 18 menit. Ternyata saya baru menghabiskan waktu 10 menit. Berarti ada 8 menit yang bisa kita sisihkan. Seperti itu. Nah, ini secara umum ya. Kemudian ada yang kalian jawab berkaitan dengan soal soal kiroah, ya. Pada soal kiroah, tips yang bisa Ustadz berikan itu yang pertama, langsung baca soal. Sebentar ya. Ya. Jadi tips yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah langsung baca soalnya. Maksudnya apa? Jangan fokus ke bacaannya dulu. Biasanya kan kalau untuk soal itu langsung ada cerita di atasnya ya. Kalau Ustaz sendiri, untuk menghemat waktu, mengefisienkan waktu, jangan baca dulu ceritanya. Langsung ke soalnya, supaya kita tahu yang ditanyakan itu yang mana. Nah, jadi langsung baca soal untuk mengefisienkan waktu kita. Nah,
Yang kedua adalah tandai kata kunci. Hmm. Apa fungsinya untuk menandai kata kunci? Sebentar. Tulisannya, oh ya. Tujuannya adalah agar kita bisa baca dengan cepat. Jadi kalau misalnya pas kita baca soal, oh dia berkaitan dengan menanyakan barang. Nah, berarti barangnya apa? Langsung kita cari di nasnya, di teksnya yang menceritakan tentang barang-barang saja. Tidak perlu semua kita baca. Kalau ditanyakan apa yang dia lakukan, berarti cari saja kata-kata yang berkaitan dengan pekerjaannya saja. Gitu. Jadi fokus kepada kata kunci dari pertanyaannya. Yang berikutnya adalah jangan tertipu Duh, dengan kata yang mirip. Ya. Jadi kadang itu soal suka mengecoh ya. Jadi dia mencari kata-kata yang serupa. Nah, ini kita usahakan jangan sampai tertipu dengan soal tersebut. Contoh kalau yang di soal tryout kalian itu ada yang ada pertanyaannya tentang ikan goreng. Nah, kalau ikan goreng misalnya as-samak al-makli. Jangan sampai kita malah ingatnya oh as-samakul mashwi, ikan bakar. Nah, ini bisa membuat kita jadi terkecoh. Jadi tetap fokus ya pada soal yang diberikan. Nah, kemudian perhatikan kata kecuali. Ya, biasanya katanya illa gitu ya. Kalau sudah ada kata illa, nah jadi jangan sampai kalian malah pilih jawaban yang benar. Justru kita disuruh mencari kata yang salah. Kemudian perhatikan kata negatif. Misal tidak ya, pakailah. Jadi misalnya eh fulan contohnya apa ya? Apa yang tidak dibeli? Tidak dibeli oleh fulan. Nah, jangan jangan mencari yang dibeli. Kadang kita karena terburu-buru akhirnya kita mencari yang fulan beli. Padahal di situ ada kata tidak. Nah, jadi jangan sampai kita lupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat negatif. Kemudian ada soal istima. Kalau untuk soal istima, ini juga eh, sama ya. Jadi kita lebih fokus ke baca soal terlebih dahulu supaya ada gambaran eh, jawaban-jawaban apa yang ingin kita dapatkan dari audio yang kita dengarkan. Ya, baca selayang pandang aja, nggak usah harus apa namanya fokus betul-betul dihafal soalnya. Karena ketika kita sudah pernah baca soalnya sekali saja, itu bisa menjadi gambaran. Oh iya, tadi ini pertanyaan nomor satu. Oh ini pertanyaan nomor dua. Jadi baca soal terlebih dahulu, baru dengarkan audionya.
Kalau ternyata soalnya bisa diulang, itu lebih bagus lagi. Nah, kita cuma mengantisipasi kalau misalnya audionya hanya bisa didengarkan satu kali saja. Nah, ini bisa jadi kerugian buat kita kalau kita tidak persiapkan dengan matang. Dan cara mematangkannya adalah dengan membaca soal terlebih dahulu, supaya saat kita mendengarkan audio, kita bisa lebih siap dalam menjawab soal-soal yang sudah kita baca. Nah, kemudian tidak perlu memahami cerita secara detail. Ya, karena biasanya nanti akan ada cerita yang cukup panjang, tapi tidak semua dari cerita itu akan kita ambil jawabannya. Ya, jadi cukup fokus kepada pertanyaannya dan ambil kata-kata yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Iya. Nah, jadi ini adalah beberapa persiapan yang bisa adik-adik gunakan, ya, tips dan trik supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Sekarang kita pindah ke pertanyaan tryout-nya ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di grup, nanti Ustadz coba tanggapi. Nah, di sini ada 50 soal. Ya. Soalnya kelihatan semua? Coba Ustadz butuh tanggapannya dulu. Ternyata Kelihatan? iya Ustaz. Iya, baik. Eh, Soal nomor satu. Nah, ini kan tentang kiroah ya. Ma muradifu usroti. Usroti itu artinya keluargaku. Pilihannya itu, ini, ada walidati, ada walidi, ada sodiki, ada ailati. Kalau walidati itu artinya ibuku. Walidi, bapakku. Sodiki, temanku. Ailati, keluargaku. Jadi persamaan kata murodif itu artinya persamaan kata ya. Murodif dari usroti adalah ailati. Jadi nomor satu jawabannya adalah D. Soal nomor dua, ma mufradul malabis. Nah, mufrad itu artinya apa? Kata tunggal. Jadi malabis itu jamak. Nah, apa kata tunggal dari malabis? Malabis itu artinya pakaian-pakaian. Apakah al-labis atau al-lubsu, al-libasu atau al-malbas? Nah, jawabannya adalah al-malbas. Nah, di sini Ustaz lihat yang jawab malbas ada 24 orang, ada yang jawab al-libas 15 orang. Al-libas itu pakaian secara umum ya. Jadi kalian harus bedakan malbasun dengan libas. Libas memang berarti pakaian, tetapi dia pakaian dalam bentuk jenis pakaian. Tapi kalau kita ditanya apa mufrad dari pakaian? Nah, jawabannya malbas. Kalau al-lubsu itu masdar. Al-lubsu pemakaian ya, penggunaan baju pakai namanya al-lubsu. Al-labis itu isim fa'il ya. Dia pelakunya, orang yang memakai. Jadi jangan sampai salah jawaban. Kemudian nomor tiga. Ma muradiful ab. Apa persamaan kata dari bapak? Opsinya al-walid, al-maulid, al-walid, al-walad. Al-walid itu artinya bapak. Ya, jadi jawabannya A. Kalau al-maulid itu tempat kelahiran. Kalau al-walid itu artinya yang dilahirkan atau bisa diartikan cucu. Ya, al-walid itu artinya cucu. Al-walad artinya anak. Jadi yang tepat di sini adalah al-walid. Alhamdulillah ada 39 yang benar. Ada 7 orang yang jawab al-walad.
Ya, bukan al-walad ya. Kalau al-walad artinya anak. Yang salah bisa dicatat baik-baik supaya tidak salah berikutnya. Kalau al-walid, nah, itu yang terlahir atau yang dilahirkan. Soal nomor 4. Ma jam'u mat'am. Apa jamak dari mat'am? Mat'am itu artinya tempat makan. Kita biasa artikan dengan restoran. Nah, pilihannya yang pertama ada at'imah, yang kedua matami', yang ketiga mat'um, yang keempat mata'im. Kalau at'imah itu jamak dari to'am. To'am makanan. At'imah jamaknya. Kalau matami' ini bukan dari mat'am, tapi matma'. Matma' itu artinya gairah. Ya, semangat. Itu matma'. Matami' jamaknya. Kalau mat'um sesuatu yang dimakan. Jadi yang benar adalah mata'im. Jamak dari mat'am adalah mata'im. Alhamdulillah di sini ada 34 yang menjawab dengan benar. Yang berikutnya, ma mudadu al-baridah. Mudad itu artinya lawan kata. Apa lawan kata dari al-baridah? Baridah itu artinya dingin. Pilihannya adalah yang pertama al-musallajah. Ya, musallajah itu diambil dari salj ya, es. Kalau es berarti sesuatu yang beku. Nah, ini sama dong, sesuatu yang dingin. Berarti bukan ini jawabannya. Yang kedua, ar-ra'i'ah. Ar-ra'i'ah itu bisa diartikan keren, menarik. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan dingin ya, karena dingin itu masalah suhu. Kemudian al-hadi'ah. Hadi'ah itu artinya tenang. Nah, kalau tenang bukan berkaitan dengan suhu. Nah, sedangkan as-sakhinah, sakhinah itu bisa diartikan hangat atau diartikan panas. Jadi jawaban yang benar adalah as-sakhinah. Alhamdulillah yang menjawab as-sakhinah ada 33 orang. Ya. Ada 6 orang yang jawab musallaja, ada 6 orang yang jawab al-hadi'ah, ar-ra'i'ah 3 orang. Nah, ini kurang tepat ya. Soal nomor 6. Limadha qarrartal usrata limadha qarrarat al-usratu al-dhahaba ila al-markaz tijari. Nah, ini sudah soal cerita ya. Qarrarat itu artinya menentukan ya. Kenapa keluarga menentukan untuk pergi ke Al-Markaz At-Tijari. Al-Markaz At-Tijari itu adalah pusat perbelanjaan. Kalau kita biasanya bilangnya mall. Apa opsinya? Nah, yang pertama liziaratil jad wal jaddah, untuk mengunjungi kakek dan nenek. Nah, ini kayaknya sudah nggak nyambung ya, karena ke mall nggak mungkin. Mungkin juga kalau misalnya janjian dengan kakek dan neneknya, tapi kemungkinan besar bukan ini jawabannya. Yang kedua, litasawuqi wa tanawulil goda. Litasawuq itu artinya untuk berbelanja, watana wulil goda untuk makan siang. Dan di dalam teksnya memang jawabannya ini ya. Yang ketiga, lilistimta'i bil jawis sofi, untuk menikmati cuaca yang jernih. Nah, ini kalau ke mall bukan untuk menikmati cuaca yang jernih ya. Ini kalau mau mendapatkan cuaca yang baik ya perginya camping. Nah, yang terakhir litasawuqi wa tanawulil asya. Nah, ini mirip dengan jawaban B, tetapi kalau dari teksnya ya, kalau kita mau lihat itu di teksnya tidak menunjukkan dia makan malam. Nah, di sini bisa kalian lihat tertulisnya litana wulil goda ya, yang ini litana wulil goda ya. Berarti dia makan siang. Lanjut. Aina ishtarat al-ukhtu khimaran. Di mana saudara perempuan membeli khimar. Khimar itu penutup penutup di atas, bagian atas tubuh ya. Pilihannya adalah fetis mithiab, di stand ya. Kism bisa kita artikan stand, di stand pakaian. Dan jawabannya yang benar adalah A, karena khimar itu bagian dari pakaian. Fetis mil makulat, di stand makanan. Pasti jawabannya salah karena tidak mungkin
khimar dibeli di tempat makan. Fi markazir riyadhah, di toko olahraga, atau fil mat'amil kabir, di restoran yang besar. Nah, ini nggak mungkin. Jawabannya bukan B, C, dan D, maka jawaban yang benar adalah A. Nah, di sini ada 32 orang yang menjawab dengan benar. Oh, ada 9 orang yang menjawab di tempat makan. Jadi bisa diperhatikan ya semua. Di sini ada kata khimarnya di mana? Hmm, jadi kalau dari paragraf yang pertama, Zahabtu yaumal khamisi ma'a usrati ilal markazi tijari tasawuk dakhalna awalan qismal malabis. Ya, dia masuk ke stand pakaian dulu. Fashtarat ummi wa ukhti jilbaban wa khimaron. Jadi ibunya dan saudara perempuannya itu memberi jilbab, jubah, gamis, dan juga kerudung di stand pakaian. Jadi sudah jelas jawabannya ya, di stand pakaian. Fi qismi thiyab. Soal nomor 8. Malladhi ishtarathu al-ummu fi qismil ma'kulat? Apa yang ibu beli di stand makanan? Nah, jawabannya A. Al-manju wal inab wad dajaj. B. As-samak. Ya, al-manju maksudnya mangga, wal inab anggur, wad dajaj ayam. As-samak wal halib wal qahwa, ikan, susu dan kopi. Al-jubnu, keju, wal kabsyu, eh, kambing jantan, wal mauz dan pisang. Atau D. Al-firah wal inab wal khubz, ayam, anggur dan roti. Nah, ini kita fokusnya ke al-makulat, kata al-makulat. Kalau kita lihat dari ceritanya, ke kata makulat itu masuk di paragraf yang kedua ya. Summa dhahabna ila qismil makulat. Kemudian kami pergi ke stan makanan. Fashtarat ummi lana haliban wa jubnan wa khubzan. Ah, berarti di sini sudah ada kata juban, keju, khubzan, roti. Berarti sudah dua nih yang masuk. Wa minal luhumi firohan wa samakan, ya. Nah, ini firoh berarti ayam. Berarti jawaban yang benar adalah D. Ya, karena di situ sudah ada inab, sudah ada khubz, dan ada firoh. Soal nomor 9. Mat ta'amul ladzi la tatlubuhul usrah? Makanan apa yang tidak diminta oleh keluarga? Pilihannya yang pertama, as-samakul makli, ikan goreng. Makli itu artinya goreng ya. Al-mashwiyul lahm atau al-lahmul mashwi, maksudnya daging daging panggang. As-salatatul arabiyah, sambal Arab. Atau arfiroh al-makli, ayam goreng. Nah, di sini perhatikan ada kata la, yang tidak diminta. Nah, ini yang tadi Ustaz bilang jangan sampai terkecoh dengan kata la-nya ya. Nah, di sini di paragraf yang ketiga di baris ketiga nih, al-firah al-mashwi. Al-firah al-mashwi itu artinya ayam panggang. Sedangkan di sini al-firah al-makli. Berarti ini adalah jawaban yang salah. Jadi D adalah jawaban yang salah. Di sini yang jawab benar cuma 16 orang. Nah, ini adalah soal yang cukup mengecoh kalian ya. Jadi perhatikan baik-baik soalnya deh. Di sini ada 12 orang yang jawab as-samak al-makli, ada yang jawab as-salatu al-arabiyah. Itu ada semua tulisannya. As-salatu arabiyah ada. Ya, as-samak al-makli ada tulisannya. Al-lahmul mashwi ada juga. Nah, jadi perhatikan kata la yang artinya tidak supaya kalian tidak salah lagi. Soal nomor 10, fima yali al-ansyitatu allati fa'alatha al-usratu fil markazi tijari illa. Nah, illa ada illanya, ada kecualinya. Jadi hati-hati. Fima yali yang berikut ini adalah al-ansyitah, kegiatan allati yang fa'alat hal usrah, yang dilakukan oleh keluarga fil markazi tijari, di pusat perbelanjaan atau di mall. Kecuali, nah, yang pertama syira'ul malabis, mereka beli beli pakaian. Berarti jawabannya ini benar. Jadi jangan dipilih. Tanawul asya. Dia lakukan tidak?
Tidak, karena yang benar adalah tanawulil goda. Dia makan siang, bukan makan malam. Berarti sudah B ya, B kita simpan nih, kita keep. Tanawulil goda mereka lakukan. Syira'ul fawakih, membeli buah-buahan tidak? Mereka beli buah-buahan. Berarti A, C, dan D itu jawaban yang benar. Maka yang jawaban yang salah hanya satu, yaitu B. Makanya perhatikan kata illa. Di sini yang jawab tanawulil asya ada 29 orang. Yang pilih jawab tanawulil goda 9 orang. Ya ini hati-hati yang 9 orang ini. Jangan sampai terkecoh lagi untuk berikutnya. Nomor 11. Zahabal waladu ila suqi ma'a walidihi wa walidatihi wa akhihi. Ya, anak tersebut zahaba ila suq pergi ke pasar ma'a walidihi bersama bapaknya wa walidatihi bersama ibunya wa akhihi dan saudara laki-lakinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bosfir, ada pertanyaan? Abdul Latif, I love you. Bosfir, siapa ini yang akun atas nama Bosfir? Abdul Latif, halo guys. Ada pertanyaan enggak? Ini siapa atas nama Bosfir? Hmm? Coba siapa yang kenal sama Bosfir ini? Ayo coba aktifkan dulu kameranya. Bosfir, coba aktifkan kameranya semua. Ustadz tidak lanjut kalau Anda aktif kameranya. Sekarang begini, kalau ada yang tidak mau menyimak tryoutnya, silakan keluar. Kalau ada yang hadir di sini, cuman untuk main-main, mending keluar. Saya cuma mau menjelaskan kepada orang yang mau belajar. Kalau ada yang cuma mau main-main, yang bilang I love you, kalian saling merespon di kamera kalian, mending keluar sekarang. Ustadz mohon maaf ya buat adik-adik semua. Terlepas dari program tryout atau markas tapir atau Universitas Al-Azhar, ada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dan ini sifatnya fundamental. Masalah adab. Adab itu sangat penting adik-adik semua. Dan ini hal yang pertama yang harus kalian pelajari. Buang semua tadi yang Ustadz bahas itu. Masalah trik, lupakan itu. Kalian bisa menjawab soal tryout dengan benar semua, lupakan itu. Ketika kalian ingin kuliah di Al-Azhar, maka hal yang paling pertama yang harus kalian pelajari adalah adabnya. Adab menuntut ilmu itu sangat penting loh. Serius. Kami dari Nur Global deh. Wallahi. Saya ditunjuk menjadi ketua koordinator. Bukan cuma mau cari untung. Demi Allah. Kami mau memfilter orang yang mau belajar.
Kalau kalian mau ke Mesir hanya sekedar ingin kalian berangkat supaya dikatakan kalian mahasiswa Al-Azhar, mending berhenti. Kami tidak ingin memfasilitasi peserta yang cuma mau main-main di Al-Azhar. Hanya karena orang tua kalian mampu, jangan serta-merta kalian bilang mau kuliah di Al-Azhar. Adab di atas segalanya, adik-adik semua. Ya, ada banyak hal yang kita korbankan di sini. Kalian sudah mengorbankan waktu kalian. Orang tua kalian sudah banyak uang yang harus dikeluarkan. Bahkan ada, ini Ustadz cerita sama kalian ya, ada salah satu peserta yang orang tuanya bingung, anak saya mau saya pilihkan di kuliah di A atau B Ustadz. Karena uang kami terbatas. Kalau kalian adalah seorang anak yang baik, kalian akan memperhatikan bagaimana orang tua kalian berjuang. Dan salah satu cara kalian menghormati orang tua kalian, menghargai usaha orang tua kalian, adalah dengan menjaga adab kalian. Adab sama orang tua, adab sama guru kalian, adab sama teman kalian, adab dalam majelis ilmu, itu semua penting. Apa pentingnya bahasa Arab itu? Nggak penting, wallahi. Bahasa Arab yang kita pelajari saat ini, itu hanya wasilah. Wasilah itu deh. Nggak penting kalian ahli dalam bahasa Arab. Ketika akhlak kalian tidak berubah. Akhlak di atas segalanya. Adab di atas segalanya. Bahkan Nabi ketika dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk apa? Untuk pintar bahasa Arab? Enggak. Untuk kalian kuliah di Al-Azhar? Enggak. Untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi kalau sifat yang mendasar saja kita tidak pahami, untuk apa kita belajar selama ini? Untuk apa kita ikuti ujian di markas takfir? Untuk apa? Ya. Jadi untuk Ustadz mohon maaf. Tadi ini Ustadz skip. Ya, Ustadz mau melanjutkan membahas soalnya, tapi Ustadz mau ingatkan kalian lagi. Ustadz tahu mungkin yang dari pesantren sudah pernah mendengar nasihat ini. Tapi Ustadz ingin mengingatkan kalian kembali bahwa tujuan kita mau mendaftar di Al-Azhar itu untuk apa? Ya, supaya niat kita baik, supaya niat kita benar gitu. Semoga adik-adik semua bisa pahami maksud dari Ustadz ya. Ustadz tidak marah sama kalian. Ini hanya sekedar pengingat buat Ustadz sendiri dan untuk kalian. Ya, jadi untuk tadi siapa atas nama Bos Fir itu, ya mudah-mudahan Ustadz nggak anggap dia ini sebagai apa ya, sengaja untuk melanggar seperti itu. Dan setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, ya. Tidak ada yang menutup kemungkinan deh. Bisa jadi kita baik saat ini, kita nggak tahu ke depannya apakah kita menjadi orang yang baik sampai meninggal, nggak tahu. Dan kita tidak menutup dan tidak menutup kemungkinan ada orang yang kita anggap buruk saat ini itu bisa menjadi lebih baik daripada kita di masa depan. Ya, mudah-mudahan Allah selalu kasih kita petunjuk. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Soal nomor 11. Zahabal waladu ila suqi ma'a walidihi wa walidatihi wa akhihi. Seorang anak pergi ke pasar bersama ayahnya dan ibunya wa akhihi dan saudara laki-lakinya. Itu sudah benar atau salah? Nah, jawaban yang benar adalah khotok, salah. Karena dalam konteksnya dia pergi bersama saudara perempuannya. Sedangkan di soal ini adalah wa akhihi, saudara laki-laki. Nah, ini hati-hati. Soalnya mirip akhi dengan ukhti. Jadi harus diperhatikan. Yang jawab benar ada 23 orang, yang jawab salah Masya Allah 25. Hati-hati ya. Ini banyak yang terkecoh. Nomor 12. La yashtaril abu thawban azraq fi qismil malabis. Bapak tidak membeli. Nah, ini saya tadi sampaikan. La artinya tidak. Ini adalah kata negatif yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai tertipu. Bapak tidak membeli pakaian yang berwarna biru fi qismil malabis di stand pakaian. Apakah benar atau salah? Jawaban yang benar adalah sahih, benar. Karena memang bapaknya itu beli pakaiannya warna apa? Bapaknya membeli pakaian berwarna
Hitam. Betul hitam? Dari konteksnya ya, perhatikan ya. Komison abyad. Komis itu baju. Komis baju. Jadi bajunya putih sebenarnya. Yang hitam itu jaketnya. Ya. Jadi terlepas mau putih atau hitam, jawabannya tetap salah ya. Karena di soalnya itu pilihannya adalah biru. Nah, jadi nomor 12 jawabannya benar. Nah, alhamdulillah yang jawab benar lebih banyak daripada yang jawab salah. Kemudian, ishtarat al-ummu qahwatan wa halawiyat fi qismil ma'kulat. Ibu membeli qahwah kopi, wa halawiyat dan manis-manisan, ya permen atau manis kue itu halawiyat fi qismil ma'kulat di stand makanan. Apakah benar? Nah, jawabannya khoto. Ya, kita lihat di soalnya. Di Kismil Makulat, ibu itu membeli di paragraf yang kedua ya, fashtarat ummi lana haliban wa jubnan wa khubzan. Beli susu, keju dan roti. Wa minal luhumi firokhan wa samakan. Membeli ayam dan ikan. Wa minakihi mauzan wa tufahan wa inaban. Tidak ada halawiyat, tidak ada permen ya, kue, tidak ada yang dibeli. Berarti jawabannya salah. Nomor 14. Ma ahdaran nadilu al-mashrubat lil usrah. Ma ahdara. Nah, ini juga kata negatif. Tidak mendatangkan. Ahdara itu mendatangkan. An-nadil, pelayan. Al-mashrubat, minuman-minuman lil usrah untuk keluarga. Benar atau salah? Nah, jawaban yang benar adalah khoto. Salah. Karena jawaban yang benar itu pelayannya memang mendatangkan minuman. Ya. Di sini di paragraf yang ketiga, di baris ketiga, tertulis ba'da muddah, beberapa waktu kemudian. Muddatin qasirah, beberapa waktu kemudian dalam waktu jangka pendek, ja'an nadilu, pelayan datang bil at'ima wal asair balidah. Datang dengan makanan dan minuman yang dingin. Nah, berarti ada minuman di situ. Ya. Jadi jangan cuma cari masyrubatnya saja. Oh, nggak ada tulisan masyrubat. Akhirnya jawabannya salah. Enggak. Masyrubat itu artinya minuman. Kalau di sini bilangnya asair jus, berarti jus juga bagian dari minuman. Ya, jadi jangan terkecoh dengan perbedaan kata. Nah, di sini yang jawab benar ada 25, yang jawab salah ada 23 orang. Nah, jadi imbang. Usahakan yang jawab salah ini memperhatikan baik-baik ya. Soal 15, sya'arat al-usratu bis sa'adati wal farah. Jadi keluarga merasa senang, bahagia ya. As-sa'adah itu artinya bahagia, wal farah dan senang. Benar tidak? Ya benar. Ya mereka di bagian akhirnya itu menyampaikan bahwa mereka pergi dengan bahagia. Alhamdulillah di sini 37 orang jawab benar. Ada 11 orang yang jawab salah. Ya kalau nggak bahagia terus mereka kenapa? Sedih, dari mall sedih gitu. Enggak ya. Jadi jawabannya di sini sudah benar, bahagia dan senang. Nomor 16. Lil ghoyah. Kata lil ghoyah isim adalah sebuah isim. Li'annahu karena apa? Alasannya karena apa? Nah, pilihannya yang pertama majrur. Apakah dia majrur? Ya, betul. Karena lil ghoyati pakai kasroh. Takbalu alif lam. Apakah dia menggunakan alif lam? Ada alif lamnya. Takbalu ta al marbuto. Ada ta marbutonya. Benar, ada ta marbutonya. Lil ghoyati. Nah, maka jawabannya benar. Kullul ijabat sahihah. Maka jawabannya benar semua. Jadi jawabannya D. Alhamdulillah ada 20 orang yang jawab dengan benar. Ada 13 yang jawab majrur. Nah ini. Memang sudah benar majrur. Tapi coba cari jawaban yang lebih benar. Karena bisa jadi ada pertanyaan yang kayak begini. Semua jawaban benar. Nah ini kalian harus perhatikan baik-baik. Ketika ada opsi semua jawaban benar. Ini 50% benar, 50% salah. Jangan sampai ada yang mengecoh. Memang ada juga penguji yang sengaja menulis semua jawaban benar. Akhirnya kalian bilang, oh ya semua jawaban benar. Padahal tidak semua. Nah, jadi ini memang kita harus teliti antara apakah kullul ijabat sahihah, apakah semua jawaban benar atau tidak. Karena kadang memang sengaja penguji taruh semua jawaban benar, padahal tidak semua jawabannya benar. Tapi kalau semua kemungkinannya ada, kayak tadi, tanda-tanda isim kan itu. Majrur,
alif lam, terus menerima tak marbuto. Ini semua tanda-tanda isim. Karena semua termasuk tanda-tanda isim, berarti kita harus cari jawaban yang lebih benar. Nomor 17, bainama jahazat al-ummu al-haqaib wa thiyab, ketika ibu ya, jahazat itu artinya mempersiapkan, al-haqaib tas-tas wa thiyab dan pakaian, ma hiya alamatul fi'li, apa tanda fi'il pada jahazat? Apa tanda fi'ilnya? Apakah ya mukhatabah? Adakah huruf ya? Tidak ada. Di jahazat tidak ada huruf ya. Apakah ada nun niswa, ada huruf nun? Tidak ada. Ada huruf ta, ta'ut ta'nis? Ada. Jadi kata jahazat, huruf ta yang sukun itu namanya ta'ut ta'nis. Ta yang menunjukkan perempuan. Nah, kalau ta'ul fa'il ya beda lagi ya. Ta'ul fa'il itu yang biasanya taknya di awal. Ya, taf'alu, takra'u, ya, takra'una. Nah, itu ta'ul fa'il. Nomor 18, hadidil harf. Tentukan, jadi hadid itu artinya tentukan. Tentukan yang mana huruf di sini. Ada 4 pilihan. Man, siapa? Man itu isim. Ma'a juga isim. Min, min ini namanya huruf jar ya. Jadi yang benar min. Kullu itu isim ya. Jadi bukan kullu juga. Yang jawab min 30 orang, alhamdulillah. Jadi sudah paham di sini ya. Ada beberapa orang ini pentingnya kita belajar nahwu ya. Adik-adik semua kalau tahu jawabannya salah di sini berarti langsung fokus. Oh ya, saya kekurangan saya di sini, saya harus pelajari untuk persiapan. Nomor 19, hadidil jumlah allati fiha fi'lun madhi. Hadid tentukan al-jumlah kalimat allati yang fiha di dalamnya fi'lun madhin, kata kerja lampau. Yang mana ada fi'il madinya? A. At-talibul mutamayyizu fahimat darsa bisuhulati. Nah, sebenarnya dari A saja itu sudah kita tahu ada fahima. Fahima itu kata kerja lampau. Nah, A sudah benar. Tapi jangan langsung menjawab. Coba baca lagi yang lain. At-tullabu yastami'una ila nasiha. Oh, yastami'un fi'il mudhari. Bukan. Ya tullab istami'u jayidan. Oh, istami'u jayidan ini kata perintah fi'il amr, bukan. La yabqa fil fasli illa talib. Yabqa itu fi'il mudhari. Berarti bukan juga. Jadi yang benar adalah A. Berapa yang jawab? 27 orang. Sisanya masih menjawab dengan salah. Nomor 20. Hadidil mabni mimma yali. Tentukan yang mabni. Mabni itu istilah untuk kata dalam bahasa Arab yang harokat terakhirnya nggak bisa berubah. Jadi ada namanya mabni, ada namanya mu'rab. Kalau mu'rab itu kata yang di bagian belakangnya bisa berubah-berubah harokatnya. Nah, kalau mabni itu adalah kata yang bagian belakangnya akhirannya tidak bisa berubah. Al-hawa'u naqiyun. Nah, ini al-hawa'u naqiyun itu semua bisa berubah. Kun anta. Nah, di sini ada kun. Jadi kun itu fi'il amr atau kata pekerja perintah. Nah, kalau kata kerja perintah itu termasuk fi'il mabni namanya. Fi'il yang tidak bisa berubah bagian akhirnya. Kalau yudzakirut tullabu, ini bisa berubah semua. Yudzakiru bisa menjadi yudzakira. At-tullabu bisa menjadi at-tullabi, at-tullaba, tergantung kondisi. Ar-rajulani karimani juga sama. Bisa berubah menjadi ar-rajulaini, bisa menjadi karimaini. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah kun anta. Jadi jawabannya adalah nomor 21. Al-mudhifatu yastaqbilna rukkaba. Mudhifat itu pramugari. Ya. Pramugari yastaqbilna artinya menyambut. Ar-rukkab, para penumpang. Al-fi'lu yastaqbilna. Kata kerja yastaqbilna. Kenapa? Hmm. Mabniyun ala sukun. Ya benar. Ya karena memang eh, apa namanya i'rab ya. Kalau ada yang belum paham dengan i'rab, nah memang i'rabnya eh, perempuan, kata kerja jamak perempuan itu mabniun ala sukun. Ya, mabni dengan sukunnya. Dikata yastaqbil jadi huruf lam ada sukunnya, nah itu mabni, tidak bisa berubah. Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Dah.
Kata kerja tidak majzum di situ ya, kata kerja untuk jamak perempuan. Mabniyun 'alal fathi, mabninya dengan fathah, tidak bukan dengan nun ya. Jadi nun yang di belakang yang berharokat fathah bukan itu tandanya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Apakah dia mansub dengan fathah? Tidak. Tidak ada hal-hal yang membuat dia jadi menjadi mansub. Nah, ini kalau ada yang belum paham, berarti kalian harus lebih mendalami materi nahwu. Haddidil kalimah allati alamatu i'rabiha asliyah. Tentukan kata yang tanda i'rabnya asli. Jadi tanda asli itu adalah fathah, dhammah, kasroh. Ini tiga tanda asli untuk i'rab. Nah, sekarang kita lihat ada tidak ta'irotani. Nah, i'rabnya di sini apa ta'irotani? Alif. Nah, alif bukan tanda asli. Al-fawakihu dhammah. Nah, berarti ini asli. Kita lihat yang lain. Musafiruna. Wow. Wow jamak. Nah, berarti dia tidak asli. Yahduruna. Wow jamak. Berarti dia tidak asli. Maka tanda i'rab yang asli itu dikata al-fawakihu karena menggunakan dhammah. Nomor 23, haddidin nakirata fil jumlah kama tentukan, hadid artinya tentukan, an-nakirah kata yang tidak diketahui, maksudnya tidak jelas. Jadi nakirah itu lawan dari ma'rifah. Nakirah tidak diketahui, ma'rifah diketahui. Di antara ciri-cirinya adalah penggunaan alif lam atau tidak. Nah, ini untuk menentukan apakah dia nakirah atau ma'rifah. Kama annal auladu asbahu mutahammisina lil ghayati li hadhihi rihlah. Nah, kita disuruh menentukan yang mana nih yang nakirah. Al-auladu tidak. Al-auladu dia ma'rifah karena ada alif lamnya. Mutahammisina mungkin karena tidak ada tanda ma'rifah di situ. Mutahammisin artinya orang-orang yang bersemangat. Lihadihi. Hadihi itu isim isyarah, kata tunjuk. Kalau kata tunjuk pasti dia ma'rifah. Ar-rihlatu perjalanan, dia pakai alif lam, berarti dia ma'rifah. Maka jawaban yang benar adalah B. Mutahammisin, dia nakirah. Nah, di sini yang jawab benar 33, alhamdulillah. Nomor 24, hadi ma'rifah li'annaha. Jadi kata hadi itu ma'rifah bukan nakirah. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena dia adalah isim istifham? Apakah dia tanda tanya? Kata tanya? Enggak, hadihi bukan kata tanya. Hadihi itu artinya ini ya. Apakah isim isyarah? Karena dia isim isyarah kata tunjuk? Betul. Karena dia kata tunjuk. Ya, jadi jawabannya B. Isim domir, kata ganti. Apakah dia kata ganti? Bukan. Dia bukan kata ganti. Kata ganti itu kayak dia, mereka, huwa, hum, itu kata ganti. Apakah dia isim mausul, kata sambung? Bukan. Karena kata sambung biasanya alladzi, allati, itu kata sambung. Jadi yang benar adalah isim isyarah. Alhamdulillah yang jawab 38 orang benar. Nomor 25. Fabada'at darajatul hararati tankhafid. Kalimat darajah. Nah, jadi kalimatnya adalah maka mulai darajatul hararati, derajat panas atau suhu, tankhafid turun. Tankhafid turun. Jadi di sini maksudnya cuaca mulai turun. Kalimat darajah, kata darajah kenapa? Dia nakirah li'annaha mudhafatun ila nakirah. Dia nakirah karena dia disandarkan kepada yang nakirah. Apakah darajah nakirah? Tidak. Darajah tidak nakirah di sini. Karena kalau yang sudah mempelajari mudhaf mau mudhafun ilaih pasti paham ya. Mudhaf mudhafun ilaih itu ma'rifah. Darajah al-hararah itu mudhaf wa mudhafun ilaihi. Itu ma'rifah. Jadi kalau ada yang pertanyaannya nakir jawabannya nakirah pasti sudah salah. Berarti A dengan C sudah salah. Sisa B dengan D karena dia menyebutkan ma'rifah. Sekarang kita lihat B, ma'rifatun li'annaha mudhafatun ila ma'rifah. Dia ma'rifah karena disandarkan kepada ma'rifah. Betul. Karena darajah disandarkan kepada al-hararati. Jadi al-hararati itu ma'rifah.
Maka darajatu kadzalika juga jadi ma'rifah. Kalau D ma'rifatun li'annaha isim domir tidak, ya, karena dia bukan isim domir. Yang jawab benar, oh, Masya Allah, ada 33 orang. Nomor 26. Akalna fi mat'amin kabir. Kami telah makan di restoran yang besar. Akalna fi mat'amin kabir. Ini kenapa? Nomor 26 ini berkaitan dengan apa ya? Sahih. Oh, nomor 26 itu pertanyaan tentang apa? Mungkin Hamzanya, Ustaz. Hamzah? Kenapa Hamzahnya? Yang Hamzah kotok sama Hamzah wasol. Hmm. Oh, Alkitabah. Oh ya, berkaitan dengan tulisan ya. Oke, oke. Balik lagi. Akalna fi mat'amin kabirin. Sahih. Karena berkaitan dengan Hamzah ya. Nah, jadi tulisan Hamzah itu harus di atas alif. Tapi berkaitan dengan tulisan itu benar semua ya. Akalna fi mat'amin kabirin. Tidak ada harokat-harokat yang salah di situ. Berarti sudah benar. Qara'tu juz'an minal Qur'ani kulla sabah. Khoto. Siapa yang jawab khoto? Ada 17 yang jawab sahih, 31 orang. Nah, di sini yang mana yang salah? Yang salah itu yang juz'annya deh. Nah, di situ kata juz'an harusnya menggunakan alif di belakangnya. Juz'an. Nah, memang dalam penulisan Hamzah itu ada pembahasannya. Jadi kapan Hamzah di belakang ditaruh alif, kapan tidak boleh menggunakan alif. Nah, di sini bentuk juz'an itu di antara tulisan yang harus menggunakan alif. Maka ini tulisannya salah. Yang jawab sahih ada 31 orang. Nah, jadi harus hati-hati deh ya. Pelajari lagi materi soal penulisan Hamzah. Karena ini biasa sering keluar di soal-soal bahasa. Qadayna awqatan mumti'atan fil utlati. Apakah benar? Sahih, ya. Alhamdulillah yang jawab 35 orang dengan benar. Yang salah 13 orang. Nah, ini 13 orang harus memperhatikan apa yang membuat dia jadi salah. Ini jawaban tulisannya benar semua kok. Banal amiru binaan ra'ian. Nah, jawabannya benar atau salah? Salah, ya. Ada yang jawab benar 28. Wih, lebih banyak yang salah jawabannya. Kenapa salah di sini? Karena kata binaan ada hamzah. Tapi hamzah kali ini ya itu tidak boleh pakai alif. Kenapa? Karena kaedahnya kalau ada alif sebelum hamzah, maka setelah hamzah tidak perlu pakai alif lagi. Ya, kata binaan alifnya harus dihapus. Kalau yang sebelumnya juz'an harus ada alif di belakang hamzah. Nah, ini perlu kalian pelajari tentang penulisan hamzah. Haddidil khata. Tentukan yang salah. Man hafizal Qur'ana fa inna lahu jazaa'un azim. Jazaan ya. Fa inna lahu jazaa'an aziman. Tentukan yang salah, betul ya. Fa inna sudah benar. Al-Qur'an sudah benar. Azimnya yang salah karena azim itu harus menggunakan huruf ya, azim. Ya. Kemudian soal nomor 31. Hadil khata, tentukan yang salah. Syaribna ma'an sofian. Nah, ini yang Ustaz bilang tadi, ma'an harusnya di belakang hamzah itu tidak ada alif lagi. Ya, karena sudah ada alif sebelumnya. Jadi A ini sudah salah. Kita lihat yang lain. Tawadda'tu bima'in sofin. Ini sudah benar. Karena hamzah yang menggunakan kasrotain tidak menggunakan alif. Kemudian fin nahri ma'un sofin. Benar. Karena hamzah yang menggunakan dommatain
Dommatain itu tidak perlu menggunakan alif di belakang. Yang D, inna fin nahri ma'an sofian. Sudah benar karena dia tidak menggunakan alif. Maka jawaban yang salah adalah A. Yang jawab benar cuma 14. Insya Allah ini yang jawab salah ada 17 orang di kata ma'an. Oh, karena dia kira mungkin ma'an harus pakai alif ya. Nah ini ada tolong perhatikan ya supaya tidak salah lagi di kemudian hari. Ma'un itu tidak perlu pakai alif ya. Kalau dia dommatain jangan pakai alif. Kalau dia pakai kasrotain jangan pakai alif. Alif itu hanya berlaku pada temannya. Temannya alif itu fathah. 32. Hadid uslubal istifham. Tentukan eh, uslub itu apa ya? Cara bertanya ya. Yang mana di sini ma yang fungsinya untuk bertanya. Kan di sini ma semua, tapi tidak semua ma untuk bertanya. Ma kharajna fi ayyamil burudah. Ah, ma di sini bukan bertanya. Artinya tidak. Ma kharajna. Kita tidak keluar fi ayyamil burudah di hari-hari yang dingin. Berarti bukan. B. Ma arwa'a jawal yaum. Nah, di sini ma-nya bukan tidak, bukan juga berarti apa, tetapi betapa. Ini namanya sigotut ta'ajjub. Ma arwa'a, betapa indahnya, ya, betapa bagusnya, ya. Jawal yaum, cuaca hari ini. Yang C, ma faidatu himayatis siha. Ah ini kata tanya. Belum lagi ada tanda tanya di belakang. Nah ini sudah menjadi jawaban yang tepat ya karena sudah ada tanda tanyanya. Apa faedah, apa manfaat dari menjaga kesehatan? Himaya itu artinya menjaga. As-siha kesehatan. Kemudian yang terakhir ma fa'alahu Muhammadun mufidun. Nah ini ma artinya apa? Tapi bukan apa bertanya. Apa yang dilakukan oleh Muhammad itu bermanfaat. Nah ini bukan kata tanya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C. Yang jawab benar, oh Masya Allah, 39 orang, itu sudah bagus. Nomor 33. Al-harful ladhi yuntaku wa la yuktabu mawjudun fi kalimah. Huruf yang disebutkan tetapi tidak ditulis, ada pada kata apa? Yamrod, Ahmad, lakinnahu, yahduru. Nah, eh, huruf alif, ya, huruf alif itu kadang memang tidak ditulis. Ya, jadi yang belum mempelajari kaidah penulisan, alif itu kadang tidak ditulis. Di antaranya adalah kata lakinnahu, aslinya kan huruf lamnya panjang. La, harusnya ada alif, tapi di sini alifnya tidak ditulis, hanya diganti dengan fathah yang berdiri. Maka alif yang dikata lakinnahu itu adalah huruf yang disebutkan tetapi tidak ditulis. Kalau yamrod tidak, semuanya dibaca. Ahmad semuanya dibaca. Yahdur semuanya terbaca. 29 orang yang benar. Ada yang jawab yahdur, ada 9 orang, ada yang yamrod 5 orang, Ahmad 5 orang. Alhamdulillah mayoritas jawabnya benar. Yang berikutnya, al-harful ladzi yuntaqu wa la yuktabu mawjudun fi kalimah, huruf yang disebutkan dan tidak ditulis. Nah, ini sama juga dengan soal sebelumnya. Ada pada kata apa? Muhammadun yajtahidu wa la yatakasal. Muhammad itu bersungguh-sungguh dan tidak malas. Nah, alif. Jadi wala, sebentar. Kenapa wala? Ustaz agak lupa di sini. Yajtahid semuanya tertulis. Yatakasal ada mat di situ. Harusnya ya takasal juga masuk karena ada alif di sini, tapi alifnya ditulis sih sebenarnya. Wala juga sebenarnya dibaca wala. Hmm. Ya takasal juga masuk karena ada. Sebentar.
Ini kita skip dulu ya, yang soal nomor 34. Ustadz juga lupa dengan pembahasan yang ini. Jadi yang nomor 34, eh, jadi tugas buat Ustadz ya. Jadi nanti di grup Ustadz akan bahas. Tapi di sini jawabannya 22 orang yang jawab wala ya. Yatakasal 12 orang. Nah, nanti kita lihat di sini. Apakah benar dua-duanya atau wala yang benar. Kemudian nomor 35, kullul jumal al-atiyah sahihatun imlaiyan illa semua kalimat berikut, al-jumal itu jamak dari jumlah ya. Kalimat berikut sahihah benar semua secara tulisan imlaiyan. Sebentar. Layarnya hilang ya? Ya, Ustaz. Iya, sebentar ya. Lagi soalnya Ustaz pakai tablet di sini. Hmm. Masih semangat kerja soalnya atau sudah capek? Oh, masih. Ahmad Zul masih semangat, Masya Allah. Firoz, Masya Allah. Kalau kalian siapa nih? Fauzan atau Fauzi ini? Masya Allah. Oh, jempolnya banyak. Di Mesir nanti, kalau kalian memang serius mau belajar, itu kita belajarnya berjam-jam. Dah. Dulu Ustadz waktu di Mesir masih ingat, kalau kita isi kaji, apa namanya, coba ikut daurah, itu belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, non-stop. Stopnya itu cuma 5 menit. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 satu kitab. Dari jam 8 sampai jam 9 satu kitab. 9 10 satu kitab. 10 11 satu kitab. 11 12 satu kitab. Jadi dalam sehari itu kita baca 5 kitab yang berbeda. Nah, jadi memang kalian harus melatih diri kalian untuk siap belajar dalam waktu yang lama ya. Bahkan ada kaidah apa ada apa istilahnya ya? Sebuah kalimat ya. Man talabal ula sahirol layali. Barang siapa yang menginginkan sebuah tempat yang tinggi, ya, sahirol layali, maka dia akan begadang di malam harinya. Maksudnya di sini tidak harus betul-betul begadang, tetapi betul-betul dia menghabiskan waktu lebih banyak daripada orang pada umumnya. Nah, kita sementara dalam proses itu. Kullul jumal, ya, semua kalimat al-atiyah yang berikut ini sahihah benar, imlaian secara tertulis, kecuali. Nah, ingat kata kecuali ya, jangan tertipu. Sami'tu sautan jamilan fil masjidi. Menurut Ustaz sudah benar ya. A'tani abi hadiyatan ajibatan. Sudah benar. La afhamud darsa bisuhulati. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di kata afhamu, lihat tidak ada hamzahnya. Nah, dalam penulisan afhamu itu harus ada hamzah. Istaiqoztu. Nah, kata istaiqoztu di situ memang tidak pakai hamzah karena namanya hamzah wasol, ya. Jadi yang D sudah benar. Ini masih berkaitan dengan penulisan hamzah sih. Yang jawab benar 21 orang. Ada yang pilih A'tani abi hadiyatan 10 orang. Ya, 9 orang, 8 orang ya. Jadi perhatikan penulisan hamzah ya. Soal nomor 36, kharaja ini soal tentang kisah ya. Apa namanya? Audio, istimak. Coba. Kharajal maliku minal qasr li rihlati tijarah. Raja keluar dari eh, istana, qasr istana, li rihlati tijarah untuk perdagangan, perjalanan berupa perdagangan. Apakah betul? Khoto. Ya, kalau dari suaranya itu, kalau nggak salah untuk apa ya? Satu. جيب ذات يوم خرج ملك في رحلة صيد. Rihlati soid. Untuk memancing. Jadi bukan tijaro, tapi bukan berdagang tapi memancing. Jadi khoto yang benar ada 29 orang. Ada yang jawab salah
19 orang. Nah, ini kurang tepat. Hajama kalbul malik ala dhi'bi wa anqadha tifla minal khatari. Anjing, ya, kalbu, menyerang. Ya, kalbul malik, ya, maksudnya anjingnya raja menyerang serigala. Az-dhi'b itu serigala. Wa anqadha, dan menyelamatkan at-tifla, anak kecil, minal khatar, dari bahaya. Apakah benar? Sahih. Oh ya, 33 orang menjawab dengan benar. 15 khata. Kenapa? Anjingnya menyelamatkan, ya. Anjing raja menyelamatkan dengan menyerang, ya. Menyelamatkan anak kecil dengan menyerang serigalanya. Jadi hajama itu artinya menyerang. Dhanna al-maliku anna al-kalba khana al-amanata faghadiba alaihi. Raja mengira bahwasanya anjing mengkhianati amanah. Faghadiba alaihi, maka dia marah kepadanya. Benar atau tidak? Benar, ya. Jadi dalam teksnya itu, dalam audionya memang diceritakan bahwa raja mengira anjingnya mengkhianati amanah, karena di audionya itu dijelaskan anjingnya kelihatan ada darah di mulutnya, ya, sehingga raja mengira, oh, dia makan anak saya. Nah, akhirnya raja menyimpulkan, oh, anjing saya ini mengkhianati amanahnya, padahal tidak. 39. Atlaqal maliku ala kalbihi ar-rasas famatal kalb. Raja menembak, atlaqa itu artinya menembak, ala kalbihi, kepada anjingnya, ar-rasas, peluru. Famatal kalb, anjingnya mati. Betul tidak? Khata, salah. Nah, yang jawab benar 22, yang jawab salah 26 orang. Coba kita dengar baik-baik, ya. كانت الشمس حينئذ دافئة Nah, matahari ketika itu hangat والسماء صافية dan langit jernih. وفي تلك الأثناء قررت زوجته أن تذهب إلى الحديقة لتستنشق الهواء النقي Nah, dan ketika itu istri raja memutuskan untuk keluar ke taman untuk menghirup udara yang segar تتمتع بجمال الزهور dan menikmati indahnya bunga-bunga. لكنها لسوء الحظ Akan tetapi su'il hazzi itu artinya malangnya. تركت باب القصر مفتوحا Nah, istri dari raja meninggalkan pintu dalam keadaan terbuka. Dia lupa. وتركت طفلها الصغيرة Dan dia meninggalkan anaknya yang masih kecil. نائما في سريره بهدوء Nah, meninggalkan anaknya tidur di atas kasur dengan tenang. لا يعلم ما ينتظره من خطر Nah, dia tidak tahu apa yang menantinya dari bahaya. Jadi ada bahaya yang akan mendatanginya. تسلل ذئب جائع إلى القصر Tasallala itu artinya mengendap-ngendap, ya. Jadi ada serigala yang mengendap-endap masuk ke istana, يخطو بهدوء jalan dengan tenang, melangkah, ya. Yakhtu itu artinya melangkah, bihudu, dengan tenang. يبحث عن فريسة Nah, mencari mangsa. Ya, bahas, mencari, an farisa, mencari mangsa. لكن شعر كلب الملك بالخطر Nah, tetapi anjing raja itu merasakan ada bahaya yang datang. فانطلق بسرعة Nah, kemudian dia segera keluar, وهجم على الذئب بشجاعة dan menyerang serigala dengan berani. Syaja'ah itu artinya berani. دارت بينهما معركة شديدة Nah, artinya terjadilah peperangan, ya, maksudnya perkelahian yang sangat sengit, فانتهت بموت الذئب dan berakhir dengan matinya serigala. Ingat, di sini matinya serigala, bukan anjing, ya. بينما خرج الكلب من القصر Nah, dan ketika anjingnya keluar dari istana والدم يغطي لسانه dan darah apa namanya, ya, menutupi lidahnya, عاد الملك من رحلته rajanya kembali dari perjalanannya ورأى كلبه قادما نحوه dan melihat anjingnya datang kepadanya. ولسانه ملطخ بالدماء Nah, dan lidahnya berlumuran. Mulattaq itu artinya berlumuran dengan darah. فظن أن الكلب قد خان الأمانة Nah, maka raja mengira bahwa
anjingnya telah mengkhianati amanah. Nah, sampai di sini saja kita sudah tahu bahwa di ceritanya anjingnya tidak mati, anjingnya kembali ke rajanya. Maka jawaban di sini pernyataan di sini salah. Nah, tapi banyak yang salah di sini ya. Mungkin dalam saat mendengar audionya kurang jelas atau kurang paham dengan maknanya. Jadi anjingnya masih hidup. Nomor 40, dhallal kalbu ramzan lil adalati was sadaqah. Dhalla itu artinya masih dan senantiasa ya. Al kalbu anjing itu ramzan sebagai simbol lil adalati untuk keadilan was sadaqah dan pertemanan. Betul nggak? Anjing menjadi simbol pertemanan dan keadilan. Nah, jawaban yang benar adalah khotok, salah. Ya. Di sini, yang jawab salah lebih banyak, 25 orang. Semua rata-rata bilangnya benar. Coba kita dengar lagi. وقتل الطفل Nah, ini tadi waqatalat tifli. Jadi raja mengira bahwa anjingnya membunuh anaknya. فغضب الملك وأطلق عليه الرصاص Nah, rajanya marah, kemudian menembak anjingnya. فأصابه في قدمه. Nah, maka tembakannya mengenai kaki anjingnya. Berarti anjingnya nggak mati. دخل الملك القصر مسرعا Rajanya langsung masuk ke dalam istana dengan cepat خوفا على سلامة الطفل، karena khawatir dengan keselamatan anaknya. لكنه مفاجأ Nah, akan tetapi seketika atau tiba-tiba بمنظر طفله النائم dia melihat ada anaknya yang sedang tidur di kasur, على سريره سليما dalam keadaan sehat, selamat, tidak ada apa-apa. وفي يده لعبته الصغيرة Dan di tangan anaknya ada mainan yang kecil يلعب بها. yang bermain سقط dengannya. الملك على ركبتيه Kemudian raja karena merasa bersalah dengan anjingnya, tiba-tiba dia berlutut di atas lututnya, نادما، menyesal, nadiman menyesal. وقد امتلأ قلبه بالحزن والأسى. Dan hatinya qalbuhu imtala'a penuh bil asa dengan rasa penyesalan. هرب من كلبه المصاب Nah, kemudian rajanya mendekati anjingnya yang terluka ولمس على رأسه بحنان ورحمة. dan mengusap atau mengelus kepala anjingnya dengan kasih sayang وأمر بإحضار الطبيب dan meminta pasukannya untuk mendatangkan dokter فورا لعلاجه. dengan segera untuk mengobati anjingnya. أوصى بأن يعتنى به كما يعتنى بالأمراء. Dan raja menasehati atau bukan menasehati, memberikan perintah kepada pasukannya untuk merawat anjingnya seperti merawat para menteri atau para pemimpin. لقد تعلم الملك درسا عظيما Nah, raja mengambil pelajaran yang sangat besar di situ. بأن لا تتسرع في الحكم Agar tidak bersegera atau terburu-buru, tatasarru'a fil hukmi, ya, berterburu-buru dalam mengambil keputusan. ولا تظلم من لا يستحق. Wala tazlima man la yastahiq artinya dan tidak menzolimi siapa yang tidak berhak dizolimi. ليس هذا الكلب الوحيد الذي ضرب مثالا في الوفاء. Bukan cuma anjing ini yang menjadi contoh akan kesetiaan anjing. Nah, ini. Jadi anjing itu bukan menunjukkan keadilan dan pertemanan, tetapi al-wafa, kesetiaan. Jadi anjing itu lebih cocok menjadi simbol untuk kesetiaan. Jadi anjing raja ini adalah anjing yang setia karena ada kesempatan untuk menyerang anak tapi tidak dia serang gitu karena dia menjaga amanah. Jadi yang lebih tepat di sini adalah khotok, salah, ya. Soal nomor 41, limadza zahabat zaujatul malik ilal hadiqah? Kenapa istri raja pergi ke taman? Litatamatta'u bizuhuri wal hawa'in naqi, untuk menikmati bunga-bunga dan udara yang segar, betul. Ini betul ya. Tapi kita lihat dulu yang lain. Litabhatsu 'anil kalb, untuk mencari anjing, tidak. Lital'aba ma'at tifli, untuk bermain bersama anak, tidak. Anaknya tidur di dalam istana ya. Litastaqbilal malik, untuk menyambut raja, enggak juga. Jadi yang benar adalah A. Kaifa tasarrafa kalbul malik indama dakhala adh-dhi'bu al-qasra?
bagaimana sikap atau tasarrufa, bagaimana anjingnya raja bersikap indama ketika dakhala dzi'bu, eh, serigala masuk al-qasra, ke dalam istana. Haroba musri'an, apakah anjingnya lari dengan tergesa-gesa? Jawabannya tidak. Hajama ala dzi'bi bisaya'a, menyerang serigalanya dengan berani? Betul. Nama bijani bitifli, apakah anjingnya tidur di samping anak? Tidak. Bada'a fin nubahi duna fi'li syai', mulai untuk menggonggong ya, atau ya menggonggong ya kalau anjing ya. Tanpa melakukan apapun? Tidak. Jawaban yang benar adalah B. Ada 31 yang menjawab dengan benar ya. Nah, ini ada yang jawab nubah, enggak ya. Bukan, dia tidak menggonggong, dia langsung menyerang. Kemudian soal nomor 43, Madza dhannal malik indama ra'ad dama ala lisanil kalb? Apa dhanna, dikira, al-malik, raja, indama, ketika ra'ad dama, melihat ada darah, ala lisanil kalb, pada lidah al-kalb, lidahnya anjing. A. Annal kalba anqadha tifla, bahwasanya anjing menyelamatkan anak kecil. Tidak. Raja tidak mengira itu di awal. Berarti salah. Annal kalba qatala tifla, bahwasanya anjing membunuh anak kecilnya. Betul. Ya, karena raja mengira, zonna, mengira bahwa anjing membunuh anak kecilnya. Annal kalba marid, bahwasanya anjingnya sakit. Tidak, tidak ada cerita tentang sakit di situ. Annal dzi'ba jarahal kalb, bahwasanya serigala menyerang anjing. Tidak. Justru anjing yang menyerang serigala. Jadi yang benar adalah B. Cuma 23 yang jawab benar. Ada 12 yang jawab salah, 9 juga salah, 4 juga salah. Nah, ini perhatikan ya ceritanya. Kemudian 44. Bima amarul malik ba'da an alima haqiqata ma hadatha. Dengan apa raja memerintah kepada pasukannya ya, ba'da an alima, setelah mengetahui haqiqata ma hadatha, kenyataan yang terjadi. Nah, A. Idkhalul kalbi as-sijn, memasukkan anjingnya ke penjara. Wah, tidak. Tidak ada ceritanya di situ. Al-inayatu bil kalbi ka'inayatil umara, memerintahkan untuk memperlakukan, menjaga anjingnya sebagaimana penjagaan kepada para pemimpin atau menteri. Betul. Dafnul kalbi janiba maqabiril umara, mengubur anjingnya di samping kuburannya para pemimpin. Tidak juga. Anjingnya tidak mati. Eh, nafi na, apa ya? Nafyul kalbi min qasril mamlakah, ya. Mengusir anjing dari istana. Anda juga. Nah, diusir anjingnya ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Masya Allah, ini yang jawab benar cuma 10. Yang jawab mengubur anjing 15 orang. Mengusir anjing dari apa? Dari istana. Kayaknya Ustadz bisa punya gambaran ini. Kayaknya sebagian dari kalian memang tidak paham dengan kalimat dalam istimanya ya. Nah, ini kuncinya adalah dengan memperbanyak mufradat ya. Adik-adik semua harus sering-sering mendengar dan membaca. Kaifa sya'aral maliku ba'da an ra'a tiflahu saliman? Apa yang dirasakan oleh raja setelah melihat anaknya selamat? Sya'ara bil husni wan nadam? Dia merasa sedih dan menyesal? Betul. Karena dia menyesal sudah menembak anjingnya ya. Sya'ara bil ghadab, merasa marah? Tidak. Marahnya sebelum melihat anaknya. Di sini kan setelah melihat anak. Sya'ara bil farah wad dhahik, merasa senang dan ketawa? Tidak ada cerita ketawa di situ. Sya'ara bil khaufi wal qalaq, merasa takut dan khawatir? Tidak. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oh, yang jawab A cuma 18 orang. Yang jawab senang dan tertawa 17 orang. Ini kayaknya memang kurang paham dengan ceritanya ya. Di sisa 5 soal terakhir. 46. Asbahal kalbu mithalan li sifah. Jadi anjing itu menjadi contoh untuk sifat apa? Al-hirs, as-sidq, al-wafa, al-quwwah. Al-hirs semangat, as-sidq kejujuran, al-wafa kesetiaan, al-quwwah kekuatan. Jawabannya adalah al-wafa, kesetiaan. 19 orang yang jawab kesetiaan. Kejujuran 15 orang. 8 orang hirs semangat. Jadi yang benar itu kesetiaan ya. Mudah-mudahan soalnya berulang. Mal hikmatul lati ta'allamaha al-maliku min dzalikal hadath?
Apa hikmah dari eh, yang dipelajari oleh raja dari kejadian tersebut? Adamul inayati bil kilab, ya tidak memperhatikan anjingnya. Ini tidak ya, bukan hikmahnya itu. Ada mutarkil babi maftuhan, tidak meninggalkan pintu dalam keadaan terbuka, bukan itu hikmahnya. Ada mutasarru'i fil hukmi, tidak bersegera atau terburu-buru dalam menghakimi atau memutuskan. Nah ini tadi sudah disebutkan dalam audionya, ada mutasarru'i fil hukmi. Nah ini jawabannya C. Kulul ijabat khotok, tidak semua jawabannya salah. Jadi yang benar adalah C. Ada 26 yang jawab dengan benar, sisanya salah. Nah ini perhatikan juga. 48. Masmul kalbil wafi alladhi intadhara sahibahu fil Yaban. Siapa nama anjing yang menunggu tuannya di Jepang? Nah, sebenarnya tanpa kita mendengar audio juga bisa tahu ini yang di Jepang yang terkenal. Heli? Enggak ya, bukan nama Jepang ya, Heli. Hachiko? Ya, ini Hashiko ya, Hachiko. Ukito? Ukito ya mungkin. Ukito nama kayak nama-nama Jepang ya. Riko? Riko kayaknya nama-nama dari Eropa. Jadi kemungkinannya ada dua, antara B atau C. Tapi yang paling sering kita dengar adalah Hachiko. Alhamdulillah, yang benar banyak ya. Ada yang jawab Heli. Heli bukan dari Jepang ya. Okito juga. Okito nggak tahu ya. Saya belum pernah dengar anjing yang namanya Okito. Aina intadhara al-kalbu al-yabani sahibahu. Di mana anjing Jepang itu menunggu tuannya. Nah, kalau yang pernah nonton film Hachiko atau membaca sejarahnya, dia itu menunggu di depan eh, stasiun kereta api. Coba kita lihat. Amama baiti sahibihi, di depan rumah tuannya, enggak. Fil motor di bandara, enggak. Tuannya enggak naik pesawat ya. Fi mahattatil qitar, ya betul. Di stasiun kereta api. Fi mahattatil hafilah, di terminal bus, enggak. Bukan naik bus tuannya ya. Jadi yang benar adalah C. Oh, tapi yang jawab benar cuma 22 orang. Nah, ini bisa diperhatikan. Soal terakhir. Hadidit tertib as-sahih lil ahdathil atiyah hasba wurudiha fin nas. Jadi katanya tentukan urutan-urutan yang benar dari kejadian-kejadian berikut hasba berdasarkan wurudiha keberadaannya finnas pada nas. Jadi nasnya tadi yang kita dengarkan, bagaimana urutan yang benar? Dari kiri ke kanan, minal yasar ilal yamin. A. Ro'al maliku ad-dama ala lisanil kalb. Raja melihat darah di lidah anjing. B. Dakhala dzi'bu al-qasra. Serigala masuk ke dalam istana. Nah, berarti B ini lebih duluan daripada A, ya. Kalau ada A duluan baru B, berarti dia salah. B lebih duluan daripada A. Kemudian C, nadimal maliku ala zulmihi lil kalbi. Raja menyesal atas zolimnya dia pada anjingnya. Yang mana lebih duluan, C atau A? Nah, kalau dari ceritanya C lebih terakhir ya, karena rajanya harus lihat dulu lihat dulu darah di lidahnya anjing, baru dia menyesal. Berarti urutannya B, A, C. B, A, C. Nah, sebenarnya triknya seperti ini adik-adik semua. Jadi tidak perlu kita baca semua, tapi lihat dulu polanya. Oh, B, A, C urutannya nih. Coba di pilihan A, urutannya ada yang B, A, C tidak? B, A, C. Nah, ini. B duluan, baru A, baru C. C paling terakhir kan? Kalau yang B, ada nggak B, A, C? Tidak. Justru dia bilangnya A, B, C. Salah. Kalau yang C, CBA salah. Yang D, BCA salah. Nah, jadi tanpa kita harus membaca semua, ketika kita sudah mulai mengurutkan dari bacaan-bacaan kita dari pertama sampai akhir, cukup tiga saja, kita langsung bisa baca polanya. Oh, berarti yang benar adalah A, karena polanya adalah BAC. Tanpa harus mengetahui bagaimana cerita D atau bagaimana ceritanya E. Ya. Alhamdulillah, kita sudah membahas semua soalnya. Dan Ustadz juga sudah melihat nilai-nilai kalian. Dan rencananya nanti Ustadz akan share ya ke kalian hasilnya yang bisa kalian lihat langsung. Coba sebentar.
Sejauh ini, wah sisa 18 orang. Tadi ada 25 orang. Sejauh ini ada yang mau adik-adik tanyakan? Hal minkum as-soal? Mungkin ada yang mau dikritisi, bilang Ustadz sebenarnya yang benar ini. Jawabannya tadi salah gitu. Ada? La yujad. Halo? Zaka, ada masalah? لا يوجد أستاذ. Ijad, alhamdulillah. Syahir, Tadi Ustaz apa artinya ansyitah? ansyitoh kegiatan. Kegiatan Ustaz. Kegiatan. Jazakallah Ustaz. Nasyad, wa'ayakum. Nasyad, kegiatan. Ansyitoh, jamaknya. Kegiatan-kegiatan. Firsal, aman Firsal? Halo, Nah, Ustaz. aman? Ya, Ustaz. Aiman? Aiman masih ada di lokasi? Zulfikri? Ya, Ustaz. Ustaz, Sudah jelas? Aman. Sudah paham? aman Ustaz. Ya, paham dan sudah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Raihan, نعم أستاذ. sudah paham? أفهم أستاذ. Sudah paham? فاهم أستاذ. Atau mengepul kepalanya? إلى أستاذ. Hafsah, Nah, Ustaz. sudah paham? Sedikit-sedikit, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, intinya nanti insya Allah ada rekaman yang Ustadz simpan. Nanti Ustadz akan share di di YouTube. Kemudian Ustadz akan share linknya di grup kalian. Jadi kalau ada yang mau memutar kembali, kayaknya tadi ada penjelasannya Ustadz yang saya belum sempat catat. Kalian bisa lihat di videonya ya. Nah, Bayu, Mahron, Afrizal, ya, Tauhid, Fauzan, Miftah, Ahmad Zaki. Ya, mudah-mudahan siapa ini yang belum ini? Firoz, ya, Hana, ada Hana juga atau salah sebut Ustadz ini? Ya, mudah-mudahan kalian, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Ustadz mohon maaf kalau misalnya dari perkataan Ustadz ada yang menyinggung kalian atau ada yang kurang berkenan. Niat kami ya, sekali lagi Nur Global itu kami adakan tujuannya adalah untuk membuat kalian bisa belajar dengan baik di Al-Azhar. Dan salah satu cita-cita terbesar kami dari Nur Global adalah tidak sekedar memberangkatkan. Kita betul-betul ingin memastikan yang berangkat itu berkompeten. Jadi mungkin di mediator-mediator di luar sana ada yang cukup memberangkatkan saja tanpa memperhatikan kualitas pesertanya. Tapi kami sudah berkomitmen kalau misalnya ada di antara kalian yang memang masih lemah, ya kami usahakan untuk membantu. Makanya kami buka kelas bahasa. Ada kelas bahasa yang sudah diikuti oleh beberapa teman kalian. Kalau ada yang merasa bahasanya masih kurang, silahkan ikut di program kami. Kalau nanti misalnya kalian lulus di Markas Tatwir dan ikut Darul Lughahnya, program bahasanya, dan ternyata kalian merasa kurang puas dengan cara pembelajarannya, tetap ikuti sampai selesai karena itu menjadi syarat kalian untuk masuk Al-Azhar. Tetapi kalau merasa nanti bahasanya masih kurang mantap, kalian masih bisa belajar di Nur Global. Ya, kita buka kelas bahasa kapanpun dan kita akan sesuaikan dengan kualitas bahasa kalian. Ya, terakhir untuk teknis ujiannya, jadi adik-adik kan sudah diberikan dua pilihan ya, antara nanti ikut ujiannya di Sidrap atau ikut ujian di Makassar. Tolong bantu kami untuk melis nama kalian karena kami ingin tahu berapa orang yang di Makassar dan berapa orang yang di Sidrap supaya kita persiapkan tempatnya dengan maksimal. Kemudian perhatikan persiapan-persiapannya. Sudah dikasih tahu sama Ustadz Sultan sebagai admin atau belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Jadi di antara hal Paham. yang perlu kalian persiapkan nanti juga Ustadz akan tulis ulang di grup supaya kalian betul-betul persiapkan laptop ya, HP, headset, kuota. Nah, ini kalian persiapkan dengan baik.
Dan teknis ujiannya nanti kalau nggak salah kita itu akan mulai ujian jam 3 sore. Afwan Ustaz, Ya, ujiannya ini nanti pakai aplikasi atau gimana Ustaz? Atau pakai kayak kemana? kalau Kemenak bagaimana? Pakai aplikasi Ustaz, Iya, STB. kayaknya markas Tatwir nanti akan kirim link kepada kita yang langsung masuk ke websitenya mereka. Nanti akan ada link, Syukran ya. Ustaz. Nah, kemudian tapi koordinasinya dengan Zoom. Jadi nanti kita minta ke kalian untuk mendownload Zoom di laptop kalian masing-masing. Karena nanti untuk koordinasi dan pengawasan itu pakai pakai Zoom. Tapi nanti untuk menjawab soalnya itu sepertinya seperti Kemenak ya, menggunakan aplikasi. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, untuk tes wawancaranya apakah langsung habis tes tahdid langsung tes wawancara Ustaz atau dipisah? Kalau dari pengalaman yang lalu, kayaknya nggak dipisah. Iya, kalau tahap mustawab tahun lalu, iya nggak dipisah. Dia satu kali. Berlangsung dari jam 3 sampai Isya kalau nggak salah. Nah, Itu jadi bersamaan Ustaz. kenapa? Bersamaan Ustaz. Kalau untuk soal menjawab ya dengan pilihan ganda itu semua bersamaan. Tapi nanti pas tes lisan ya, artinya syafawi itu berurutan, nanti dipanggil satu-satu. Paham ya? Tapi Ustaz, Ya. kalau misalnya lulus di Kemenak baru lulus juga di markas tatwirnya yang nanti ini tanggal 21, bagaimana itu Ustaz? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, tujuan Zulfikri masuk di Kemenak supaya dapat surat rekomendasi. Karena nanti Kemenak bakal arahkan ke markas tatwir lagi. Jadi nanti yang ikut di Kemenak kemarin dan nanti ikut Syafawi kan? Ada tes Ustaz. wawancara kan? Kalau Ya. kalian nanti lulus, kalian cukup ambil surat rekomendasinya saja. Tapi markas tatwirnya ya sama saja. Markas tatwir yang akan diujikan tanggal 21 nanti, itu juga yang akan diarahkan sama Kemenak. Gitu. Jadi tetap Syukran, Ustaz. ikut, ya tetap ikut dan nanti dari Kemenak itu kalian cuma dapat surat rekomendasi bahwa kalian layak untuk ikut di markas tatwir dan kuliah. Iya. Ada lagi? Afwan izin keluar sudah azan asar. Oh iya, di sini juga sudah azan asar. Ya, kita selesaikan ya sedikit lagi. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ustadz Afan mau Gimana, Hafsah? untuk ujian hari Kamis itu gimana Ustadz? Standby di tempat ujian itu dari jam berapa? Minimal 1 jam sebelum mulai. Jam 11 siang berarti. Nanti kita kasih informasinya. Kalau berdasarkan pengalaman yang lalu, itu jam 3 sore baru mulai. Jadi kalau memang jam 3 sore sudah fix, berarti minimal kalian semua berada di lokasi jam 2 siang. Ya, Ujiannya cuma sehari lah Ustadz, cuma hari Kamis saja. cuma hari Kamis. Oh iya. Cuma hari Kamis. Nggak usah bolak-balik. Ya, Afwan Ustaz, ya. apakah nilainya nanti langsung keluar Ustaz? Kayaknya tunggu beberapa hari. Tidak langsung keluar. Paham Ustaz. Ya. Ada lagi? Ustaz, tadi di keterangannya Ustaz, itu ujian tanggal 21 Mei itu jam 12 waktu Indonesia Tengah Ustaz. Di keterangan mana? Di grup. Di Zoom, tulisan Zoom. Itu mungkin pemesanan Zoom-nya. Oh gitu. Ya, jadi itu bukan waktu ujian tahdid mustawanya. Ya. Nanti insya Allah waktu fixnya kita akan sampaikan sehari sebelumnya. Ya. Cuma Ustaz. kemungkinannya jam 3. Kenapa? Karena waktu Mesir itu kan 5 jam lebih lambat daripada kita. Kalau hitungan kita mereka mulai jam 10, ya berarti kita di sini jam 3. Dan nanti pada saat waktu sholat masuk, itu kalian pada saat menjawab ujian ya nggak apa-apa sholat dulu.
Ya, sholat, kemudian nanti langsung balik lagi, lanjut kerja soal seperti itu. Ada lagi? Sudah jelas ya? Kalau misalnya ada pertanyaan dari adik-adik semua, bisa langsung ditanyakan di grup melalui chat ya. Nanti insya Allah saya atau Ustadz Sultan nanti yang akan menjawab pertanyaan kalian. Ustadz tutup dulu rekamannya.